April 2006. Itu merupakan terakhir kalinya Sacramento Kings masuk ke NBA Playoff. Itu sudah lama sekali, 16 tahun yang lalu. Di tahun 2006, komputer orang-orang masih menggunakan Windows XP yang start menunya warna hijau. Di tahun segitu, orang-orang juga masih pakai HP batangan, iPhone dan Android. Bahkan belum lahir saat itu. Jadi, iya, sudah lama sekali semenjak Kings terakhir kali lolos ke playoff. Faktanya, Sacramento Kings ini merupakan tim dengan jumlah gagal masuk playoff berturut-turut terbesar di NBA. Mereka sudah tidak masuk playoff selama 16 tahun berturut-turut. Wah, sabar banget ya fans mereka. Terakhir kali Kings lolos ke playoff, roster mereka berisikan pemain-pemain veteran legend. Ada Mike Bibby, Peja Stojakovic, Metta World Peace, dan legend-legend lain. Tim Kings tahun 2006 tersebut pun sebenarnya tidak punya rekor yang bagus-bagus amat. Mereka saat itu hanya mampu menduduki peringkat ke-8 di wilayah barat, atau artinya mereka berada di ujung tanduk playoff. Mereka juga saat itu tidak punya perjalanan yang panjang di babak playoff. Di playoff tahun 2006 tersebut, Bibby dan kawan-kawan hanya bisa berjuang sampai ronde pertama saja, di mana saat itu mereka dikalahkan oleh timnya Greg Popovich, San Antonio Spurs. Selama 16 tahun ini, fans Sacramento Kings bisa dibilang merupakan fans tersabar di NBA. Sebenarnya, selama 16 tahun ini, Kings bukanlah tim yang buruk-buruk amat. Mereka merupakan tim yang mediocre. Mereka jarang berada di urutan terbawah. Tapi, mereka juga bukanlah tim 8 besar. Oleh sebab itu, mereka pun selalu gagal masuk ke playoff. Rekor terbaik mereka selama 16 tahun belakangan ini adalah pada musim 2018-2019, di mana saat itu, Sacramento, yang dipimpin oleh Willie Cauley-Stein, berhasil mencetak 39 kemenangan dalam satu musim. Mereka saat itu berada di urutan ke-9 wilayah barat. Mereka hanya kurang satu posisi lagi untuk bisa mencapai babak playoff. Di musim ini, kegersangan playoff Sacramento Kings mungkin saja akan berakhir. Sacramento Kings berhasil tampil amat energik di musim ini. Dipenuhi oleh para pemain muda berbakat seperti De'Aaron Fox, Domantas Sabonis, dan Kevin Huerter. Tim asuhan Mike Brown ini berhasil tampil perkasa di wilayah barat. Beberapa hari sebelum video ini meluncur ke YouTube, Kings bahkan berhasil mencetak 7 kemenangan beruntun. Yang hebatnya, dari 7 kemenangan tersebut, 2 diantaranya mereka cetak dengan mengalahkan 2 tim hebat, yaitu Cleveland Cavaliers dan Memphis Grizzlies. Kings juga berhasil menang dengan margin yang jauh pada 2 dari 7 pertandingan tersebut, yaitu pada saat melawan Brooklyn Nets, di mana mereka menang sebanyak 32 poin, dan saat melawan San Antonio Spurs, di mana mereka menang sebanyak 18 poin. Kings benar-benar luar biasa musim ini. Setelah penantian panjang, akhirnya pemain-pemain muda mereka berhasil matang dan siap bersinar di babak playoff. Ada banyak faktor yang menyebabkan Sacramento Kings bisa bersinar di musim ini. Yang pertama, mereka punya segudang pemain solid. Kings bukan jenis tim yang hanya mengandalkan 1 atau 2 pemain saja. Mereka mengutamakan ball movement dan kerja sama tim. Oleh sebab itu, kalau kalian melihat kertas statistik, produksi poin, rebound, dan assist di Sacramento terlihat sangat merata. Tercatat terdapat 6 pemain yang berhasil mengemas double digit dalam points per game, yaitu De'Aaron Fox, Domantas Sabonis, Kevin Huerter, Malik Monk, Harrison Barnes, dan Keegan Murray. Kings juga berhasil menjadi salah satu tim terbaik dalam urusan assist per game. Di musim ini, dengan rataan 28,1 assist per game, Kings berhasil menduduki peringkat keempat sebagai tim dengan assist per game tertinggi di liga. Sebagian besar assist Sacramento Kings ini datang dari 2 pemain terbaik mereka, yaitu De'Aaron Fox dan Domantas Sabonis. Mereka berdua sama-sama mencatat rataan sekitar 6 assist per game. Yang buat saya salah fokus adalah rataan assist Domantas Sabonis. Meski berposisi sebagai center, tapi Sabonis berhasil mencatat rataan 6,2 assist per game. Sepertinya Domantas Sabonis ini belajar banyak dari ayahnya. Untuk kalian yang belum tahu, ayahnya Domantas, Arvydas Sabonis, merupakan salah satu big man tukang passing terbaik yang pernah ada di dunia basket. Seorang all-time great, Bill Walton, bahkan pernah mengatakan bahwa Arvydas Sabonis ini merupakan Larry Bird versi raksasa. Walton berkata seperti itu karena Arvydas punya court vision yang luar biasa di lapangan. Ngomong-ngomong, dengan rataan 6,2 assist per game tersebut, Domantas Sabonis saat ini menduduki peringkat kedua sebagai center dengan assist per game tertinggi di NBA musim ini.
Ia hanya kalah dari The Joker, Nikola Jokic. Selain Domantas Sabonis, Sacramento Kings juga dimotori oleh dua guard hebat, yaitu De'Aaron Fox dan Kevin Huerter. Fox sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Ia merupakan pemain tercepat di liga. Ia juga merupakan pemain paling crafty. Ia bisa melakukan finishing dengan gaya apapun. Badannya yang lentur dan feelingnya yang kuat membuatnya berhasil menjadi pemain yang mengerikan saat melakukan finishing. Kevin Huerter juga sama mematikannya dengan De'Aaron Fox. Huerter, yang juga disebut oleh orang-orang sebagai Klay Thompson Jr., berhasil menunjukkan penampilan terbaiknya di musim ini dengan mencatatkan karir high dalam poin, persentase field goals, dan persentase 3-point. Sama seperti Klay Thompson, Huerter ini punya tembakan yang sangat bagus. Ia mampu melakukan catch and shoot atau membuat tembakannya sendiri. Huerter juga punya off-ball movement yang cantik. Ia pintar mencari celah dan peluang. Oleh sebab itu, Huerter pun bisa mendapatkan banyak open shot di musim ini. Selain dari pemain, Kings juga mempunyai seorang pelatih berkelas. Mereka tahun ini dipimpin oleh Mike Brown, seorang pelatih dengan defensive mindset kuat yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih dari Golden State Warriors. Mike Brown ini punya pengalaman yang tidak perlu diragukan lagi dalam dunia kepelatihan NBA. Ia sudah melatih di NBA sejak tahun 1997. Ia juga pernah menjadi asisten dari dua pelatih hebat NBA, yaitu Greg Popovich dan Steve Kerr. Brown merupakan salah satu alasan mengapa Warriors bisa juara di NBA musim lalu. Dan di musim ini, usai Brown pergi, Warriors terlihat mengalami kesulitan karena mereka baru saja kehilangan asisten pelatih hebat mereka. Brown menekankan ball movement dan defense yang baik di Sacramento Kings musim ini. Ia ingin timnya menggerakkan bola lebih banyak. Kings sendiri saat ini berada di peringkat 6 sebagai tim dengan rataan passing terbanyak di liga. Mereka juga menduduki peringkat keempat sebagai tim dengan assist per game tertinggi di liga. Dalam defense, Brown juga menuntut Kings untuk lebih mantap. Kings memang belum menjadi salah satu tim dengan defense terbaik saat ini. Meski begitu, Brown dan pemainnya selalu berusaha menjadikan Kings untuk menjadi tim yang kokoh. Saat ini, Sacramento Kings sedang berada di tren yang positif. Seluruh pemain mereka, baik pemain bintang maupun pemain bench, sedang tampil apik di NBA. Mereka hanya tinggal menjaga tren positif ini saja, dan semoga saja, bila semuanya berjalan sesuai rencana, maka Kings akan lolos ke playoff dan akhirnya memutus streak buruk 16 tahun mereka di NBA.